untuk melarang saudarinya ikut-ikutan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ternyata dia temukan di situ orang-orang sedang belajar Islam. Akhirnya dia tertarik membaca Al-Quran dan dia masuk Islam dan minta ditunjukkan di mana Nabi Muhammad SAW. Dijawab di rumahnya Al-Arqam. Maka dia berangkat ke sana. Dia mengetuk pintu. Ya, Nabi SAW izinkan dia untuk masuk dan Hamzah berjaga. Kalau Umar macam-macam, Hamzah yang hadapi. Ternyata dia masuk Islam dan dia kaget, saudaranya di situ Zaid bin Khattab, saudara kandungnya, sudah masuk Islam duluan. Umar mengatakan, wahai Zaid, kamu masuk Islam tanpa izin kepada saya. Kata Zaid, saya enggak perlu izin kamu orang yang kasar. Kemudian kata Umar, dan wallahi saya tidak akan jadi orang yang lemah ketika saya sudah masuk Islam. Nah itu Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas bercerita, saya pernah bertanya kepada Umar bin Khattab, kenapa dia dinamakan Al-Faruq oleh Nabi SAW. Al-Faruq, apa artinya Al-Faruq? Pembeda. Maka Umar bercerita, ketika itu saya bertanya kepada Nabi SAW, ketika dakwah Islam baru awal-awal masih sembunyi-sembunyi, itu tahun ke-6 kenabian. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran dan mereka itu sesat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, demi Allah kita di atas kebenaran dan demi Allah mereka di atas kesesatan. Maka Umar mengatakan, fafimal ikhtifa, kalau begitu kenapa kita sembunyi-sembunyi? Artinya kalau kita sudah tahu kita benar, ya sudah kita benar, ngapain sembunyi-sembunyi? Maka Umar mengatakan, fa ukhrijna fi safain, maka kami disuruh Rasulullah SAW keluar di dalam dua barisan. Satu barisan saya yang pimpin, barisan yang kedua Hamzah yang pimpin. Kata Umar, wajahnya orang-orang Quraisy tidak pernah terlihat berubah seperti hari itu ketika mereka melihat saya dan Hamzah memimpin rombongan kaum muslimin, bukan pasukan ya, ketika itu bukan perang. Dan mereka masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, ketika itulah Umar dijuluki Al-Faruq oleh Nabi SAW. Mus'ab bin Umair cerita bagaimana efek masuk Islamnya Umar. Ya, Mus'ab mengatakan, dulu kami sebelum Umar masuk Islam sembunyi-sembunyi. Setelah Umar masuk Islam, kami bisa beribadah di Masjidil Haram. Ada halaqah ilmu di Masjidil Haram dan orang-orang yang dulu menindas kami, ya, tidak berani lagi menindas kami setelah masuknya Umar radhiyallahu taala. Ini Umar, ya, ketika beliau masuk Islam efeknya sangat luar biasa. Bukan ketika dia jahiliyah, sangar, preman, misalkan. Ketika masuk Islam, nggak berani sama orang. Ketika dia dulu belum taubat, ya, pemberani. Setelah masuk Islam, pengecut. Setelah taubat jadi pengecut. Umar mengatakan tidak, saya dulu kasar sebelum Islam, dan setelah saya Islam saya nggak mau jadi pengecut. Makanya beliau dijuluki Al-Faruq. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu, ada satu kisah yang mana beliau sangat sesali kejadian ini. Zaman sekarang kisah ini jadi kebanggaan kalau kita ceritakan, tapi Umar dulu nyesal ketika kisah ini terjadi. Kisah apa itu? Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu terjadi pada tahun 6 Hijriah, ya, setelah hijrah ke Madinah tahun ke-6. Itu Nabi SAW bermimpi beliau berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umrah. Maka para sahabat bersiap untuk umrah. Mereka nggak siap-siap perang, nggak bawa senjata. Mereka bawa unta, mereka bawa sembelihan untuk disembelih di sana. Kan ini ibadah. Nah, ketika itu sampai di daerah yang disebut dengan daerah Hudaybiyah, orang-orang Quraisy menghalangi kaum muslimin
namun akan panjang nanti. Intinya ada 3 orang yang maju bernegosiasi. Yang pertama ada orang dari Bani Habish, dan orang ini bersekutu dengan orang-orang Quraisy dengan janji memuliakan Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW tahu orang ini yang datang, maka Rasulullah SAW nggak perlu banyak ngomong. Ini bagaimana kepiawaian Rasulullah SAW menghadapi orang. Rasulullah SAW tahu karakter orang. Oh, ini orang suka Ka'bah. Apa yang beliau katakan? Tolong onta-onta taruh depan. Ketika orang ini datang, dia bertanya, apakah semua onta ini akan disembelih untuk Allah SWT di Masjid Al-Haram? Rasulullah SAW tinggal jawab, iya. Kemudian orang itu balik lagi, nggak perlu banyak bicara. Rasulullah SAW yang tadinya musuh justru bawa informasi tentang kebaikan Nabi SAW. Dia malah memusuhi orang-orang Quraisy. Demi Allah, saya akan memerangi orang-orang Quraisy kalau mereka melarang orang yang mau ibadah di Ka'bah. Ya, nggak perlu banyak bicara. Yang kedua datang itu namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dia ini kepala suku, rajanya Bani Tsaqif. Dia datang kepada Nabi SAW dan bersikap layaknya seorang raja. Ya, maka Nabi SAW juga merubah posisi dan para sahabat dijadikan di depan seakan-akan Rasulullah SAW raja. Ada Abu Bakar, ada Mughirah bin Syu'bah Ats-Tsaqafi. Ketika dia datang langsung dicela oleh Abu Bakar. Ini pukulan pertama karena dia raja, nggak pernah dicela orang. Dicela, mentalnya turun. Ya. Kemudian dia menarik jenggot Nabi SAW, ditarik, ngomong ditarik jenggotnya Nabi SAW, dipukul oleh Mughirah bin Syu'bah dengan gagang pedang. Tarik lagi, dipukul lagi. Mughirah mengatakan, kalau kamu berani ulurkan tanganmu lagi, kamu akan pulang nggak pakai tangan. Ya. Baru dia tanya, ini siapa? Mughirah bin Syu'bah, ponakanmu sendiri, dari Bani Tsaqif juga. Ini pukulan telak di Bani Tsaqif, sekarang berani sama saya. Ya. Nah, di situ dia melihat bagaimana para sahabat ketika Nabi berbicara, mereka tunduk, tidak berani melihat Nabi. Ketika Nabi meludah, ludahnya tidak jatuh ke tanah, direbut oleh para sahabat. Ketika beliau berwudu, air wudu sisanya rebutan sahabat. Dia balik, gagal negosiasi. Nyampe kepada orang Quraisy, dia mengatakan, wallahi saya sudah masuk ke kerajaannya Romawi, Persia, tapi saya tidak pernah lihat raja seperti Muhammad. Sangat dihormati. Ketika dia bicara, tidak ada orang yang berani melihat dia. Ketika dia meludah, tidak sampai ke tanah. Ketika dia berwudu, air wudunya direbutkan oleh sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa raja yang seperti ini. Ya, justru apa? Membawa info tentang kekuatan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Namanya Suhail. Suhail itu artinya gampang. Maka Nabi SAW mengatakan yang datang Suhail, semoga Allah memudahkan urusan kalian. Maka negosiasi terjadi dan dibikinlah perjanjian